Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kali ini kita akan mengisahkan tentang rombongan jin yang masuk Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, Nabi Muhammad maksudnya kepadamu, sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika menghadirinya, mereka berkata, diamlah ketika bacaannya selesai. Mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diutus kepada umat manusia saja, tetapi juga diutus kepada golongan jin. Di antara golongan jin itu ada yang beriman dan dengan tekun mendengarkan perkataan Nabi. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, serombongan jin yang berjumlah 7 atau 9 orang yang mendengarkan dengan tekun bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata satu sama lain, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika selesai mendengar pembacaan itu dan memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada orang-orang musyrik Mekah peristiwa tentang pertemuannya dengan sekelompok jin yang telah datang kepadanya untuk mendengarkan dan memperhatikan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Pada waktu mereka mendengarkan bacaannya, di antara mereka ada yang berkata kepada yang lain, dengarlah baik-baik bacaan Al-Quran ini, agar dengan demikian kita dapat memusatkan perhatian kepada bacaan yang belum pernah kita dengar selama ini, dan untuk menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik pada waktu mendengarkan pembacaan Al-Quran yang mulia ini. Setelah mereka selesai mendengarkan bacaan Al-Quran itu, mereka kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan apa yang telah mereka dengarkan itu. Jadi dalam ayat ini diterangkan bahwa jin telah mendengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana cara jin mendengarkan pembacaan itu? Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW memperdengarkannya? Tidak ada keterangan yang menerangkannya dengan jelas. Adanya alam jin itu hanya didapat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat Islam wajib mempercayai adanya jin itu, sebagaimana kita wajib mempercayai adanya malaikat, karena kepercayaan kepada adanya jin dan malaikat termasuk dalam keimanan kepada seluruh isi Al-Quran yang merupakan sumber pokok dalam agama Islam. Malaikat dan jin termasuk makhluk gaib. Karena itu, hanya Allah saja yang mengetahui dengan pasti tentang hakikat dan kejadiannya. Seorang muslim wajib percaya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berhubungan dengan malaikat, seperti ketika menerima wahyu dan sebagainya. Demikian pula seorang muslim wajib percaya pula bahwa suatu waktu ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau pernah berhubungan dengan jin, yaitu ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Dan pada waktu mereka mendengarkan dengan sungguh-sungguh kemudian menyampaikan kepada kaumnya. Dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa rombongan jin tersebut ada 7 jin yang beragama Yahudi
Kemudian mereka masuk Islam. Setelah itu mereka pulang untuk berdakwah kepada kaumnya. Di antaranya yaitu ada Zauba'ah, Syasir, Masir, Munasya, Mashi, Al-Ahqab, dan Amr bin Jabir. Mengenai hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan pertemuan beliau dengan serombongan jin, antara lain hadis An Masyruqin qala sa'altu bana Mas'udin man adana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil jinni lailatas tama'ul Qur'an qala adanathu bihimus syajarah rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Masyruq. Kemudian dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang siapa yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW akan kehadiran jin pada malam mereka mendengarkan bacaan Al-Quran. Beliau menjawab, yang memberitahukan kehadiran mereka ialah pohon-pohon kayu itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis yang lain disebutkan, An Al-Qamah qala qultu li ibni Mas'udin hal sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minkum ahadun lailatal jinni qala ma sahibuhu minna ahadun rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi. Artinya Al-Qamah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud, adakah seorang di antara kamu yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam pertemuannya dengan jin? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak seorang pun di antara kami yang menyertainya. Riwayat Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Jadi dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, itu diturunkan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat sedang menghadapi tantangan yang sangat berat dari kaum musyrik Mekah. Setelah istri yang beliau cintai, Sayyidah Khadijah wafat, kemudian disusul dengan wafatnya paman beliau, Abu Talib. Beliau merasa kehilangan orang-orang yang selama ini melindungi dan menolong beliau dari gangguan orang-orang Quraisy. Sementara itu, ancaman dan gangguan orang-orang Quraisy semakin bertambah. Menghadapi keadaan semacam ini, beliau pergi kota Taif dengan harapan akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Bani Saqif. Tetapi beliau tidak memperoleh apa yang diharapkannya. Bahkan Bani Saqif sendiri bertindak kasar dan menyuruh budak-budak mereka mengusir dan melempari Rasulullah SAW. Sehingga kaki beliau luka dan berdarah. Mereka memaksa Rasulullah SAW melarikan diri ke kebun Utbah dan Syaibah. Di sana beliau berlindung dari teriknya matahari. Setelah beliau berdoa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah budak-budak itu pergi. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Dalam perjalanan itu beliau singgah di Nakhlah, suatu tempat di pinggir kota Mekah. Beliau bermalam di sana. Maka pada malam ketika beliau sedang salat dan membaca Al-Quran, dalam salat itu Allah mengarahkan 7 pemuka jin untuk mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran. Beliau tidak mengetahui akan kedatangan jin, dan beliau juga tidak mengetahui saat jin itu kembali ke tempatnya. Dengan turunnya ayat ini, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kedatangan jin itu. Ayat ini diturunkan untuk menenteramkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tidak lama setelah itu terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kedua peristiwa itu menambah kuat hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keyakinan akan keberhasilannya menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Ayat ini juga menerangkan bahwa jin memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca Rasulullah, kemudian menyampaikan isi Al-Quran itu kepada kaumnya. Dari peristiwa ini dapat diambil satu kesimpulan, yang bahwa seruan Rasulullah SAW tidak saja tertuju kepada seluruh manusia, tetapi juga ditujukan kepada jin, makhluk gaib yang tidak dapat diketahui hakikat dan keberadaannya oleh manusia. Hanya saja manusia tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara jin itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ahli tafsir mengambil kesimpulan berdasarkan ayat ini bahwa seandainya ada makhluk hidup yang berada di luar planet bumi ini yang keadaannya seperti manusia, yaitu dapat berpikir, berbuat dan berperasaan, maka risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku pula bagi mereka, dan kaum muslimin
wajib menyampaikan kepada mereka sedapat mungkin. Jin sebagai makhluk gaib wajib melaksanakan risalah Nabi Muhammad SAW, dan tentulah makhluk lain yang tidak gaib dan sama dengan manusia lebih wajib lagi melaksanakan risalah Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah singkat ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi wawasan bagi kita semua. Ahadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.